bajingan ketemu kiai sing tepak, dicekel kiai sing tepak dadi wali, jenenge Sunan Kalijaga. Lek sing nyekel wong gak tepak dadi Sunan Jogokali. Jadi kerjaane lek gak mancing yo ngising kan Jogokali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Sadatal kurama, masyayikhana al-a'izza wa ulama'ana al-ajilla, para alim, bapak-bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, wa bimuqaddimah Sayyidil Akh Kiai Wahyullah, pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Akhlaqul Karimah, bersama segenap kepengasuhan yayasan, kepengurusan dan majelis asatid yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, para sesepuh dan bini sepuh, pejabat pemerintah dari Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat Bantur, Pak Kapolsek bersama para anggota, Bandan Ramil berikut para anggota yang kita hormati, kepala desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tim keamanan dari sahabat-sahabat Banser, bapak-bapak dari Linmas, bapak ibu wali santri, juga adik-adik santri, putra dan putri, hadirin hadirat, para jamaah. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, mari kita awali ngaji malam ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hormat haul Sultanil Aulia
Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz. Mudah-mudahan kita diakui sebagai murid beliau, mendapatkan manfaat dan barokah dari beliau. Mudah-mudahan Yayasan Pendidikan Islam Akhlakul Karimah benar-benar manfaat, maslahah, barokah dan istiqamah hatta yaumil qiyamah. Semoga kita semua jamaah yang hadir bersama keluarga diberikan iman yang semakin kuat, Islam dan ihsan yang semakin mantap, akhlak yang semakin mulia, takwa yang semakin sempurna, ibadah yang istiqomah, dan pada saatnya nanti menghadap Allah kita sudah ikhlas dan siap menghadapinya bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan kehidupan akhir-akhir ini, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, agak mumet, agak ruwet dan memprihatinkan. Itu bagi yang mau berpikir. Lah panjenengan kelihatannya santai, tenang, sebab gak mikir. Mungkin males mikir, mungkin lo bisa mikir. Apalagi reng bine desa kaento tinretin keng oon. Coba kita berangkat dari sebuah hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Agama Islam ini bermula dari sebuah keterasingan, sesuatu yang dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat. Mula-mula Rasulullah dalam mengemban dan menjalankan Islam ketibian sobungkan canah neng kula jak medura ne sekone. Hanya dibantu istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, kemudian sahabat karibnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan saudara sepupu yang sekaligus menantunya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Temannya Rasulullah cuma sedikit mengemban dan menjalankan Islam di tengah-tengah komunitas masyarakat yang rata jahiliyah, sehingga Rasulullah terasing. Islam dianggap aneh, seperti cahaya yang berada di tengah-tengah kegelapan yang sangat pekat, seperti seorang waras yang berada di tengah-tengah kerumunan orang-orang gila. Misalnya ini yang hadir waras semua, ya. Lek waras, je ajeling saya nyugui nginum.
Misalnya sampean yang waras datang ke rumah sakit jiwa yang di situ isinya orang-orang gila semua. Sampean berada di tengah-tengah komunitas orang-orang gila, pasti sampean terasing dan menjadi aneh. Seperti itu awal mula Islam. Kemudian Rasulullah memprediksi, meramal, wa sayaudu ghariban kama bada, pada saatnya nanti agama Islam akan kembali menjadi terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat seperti awal mulanya. Nah, para jamaah semangken umur Islam nika ampun 1453 tahun. Karena sekarang tahun Hijriah 1440, sebelum hijrah Rasulullah memperjuangkan Islam di Makkah 13 tahun. Maka umurnya Islam sudah 1440 ditambah 13, 1453 tahun. Kira-kira yang diprediksi oleh Rasulullah bahwa Islam akan kembali terasing dan dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, sekarang ini sudah terjadi apa belum? Menurut penjenengan sudah terjadi apa belum? Kalau dilihat dari gebiarnya, kalau dilihat dari tampilannya, dari syiarnya, sepertinya belum terjadi. Karena sekarang Islam makin ramai. Coba lihat, di mana-mana majelis sholawat ramai dengan ribuan jamaah. Berarti Islam belum terasing kalau melihat itu, belum dianggap aneh, malah ramai. Kalau melihat ramainya majelis pengajian di mana-mana, malam ini yang ada pengajian bukan cuma di YPI Akhlakul Karimah saja, ribuan tempat di Indonesia malam ini ada pengajian. Saya itu hampir tiap hari ngaji, sehari jadwalnya 3, 4 sampai 5 kali. Bahkan jadwal 3 tahun ke depan sudah penuh. Itu pun kalau nggak dibatasi bisa 5 sampai 7 tahun. Gak pamer. Maksudku saya menceritakan bahwa makin rame kok. Islam itu makin rame. Semangat berislam makin kuat. Orang Indonesia itu yang berangkat umroh tiap bulan ratusan ribu. Antrian jamaah haji yang reguler semua provinsi di Indonesia sudah tembus ke tahun 2040 buh piro. Saking antrine, bangunan masjid makin banyak, betul? Tiap gang ada musola. Apalagi kalau mengikuti perkembangan media sosial, yang ditampilkan selalu konten-konten tentang Islam. Menjelang pilpres itu yang dibikin ribut tentang keislaman, betul? Malah rame. Sekarang bacaan takbir Allahu Akbar itu nggak cuma di masjid saja, di jalan-jalan nih lo banyak Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar nggak cuma dipakai takbirnya sholat, sekarang demo pakai Allahu Akbar. Saya kalau lagi ngaji di Mapolres, di Mapolda, itu sering dicurhati sama teman-teman polisi. Pak Kiai, saya itu jengkel sama orang-orang yang demo. Emang kenapa? Kan mereka udah tahu kalau yang mengamankan demo, yang menjaga demo itu kami para polisi. Lah mereka teriak-teriak baca takbir Allahu Akbar sambil melempari polisi pakai batu kayak orang lempar jumroh. Padahal lempar jumroh itu kan simbol melempar setan. Apa dikira kami polisi ini setan apa? Saya jawab, lah situ ngerasa jadi setan apa enggak? Ya nyantai bro. Mereka yang demo Islam, polisi juga Islam agamanya. Kalau mereka teriak takbir Allahu Akbar, polisi jawab sami Allahu liman hamidah.
Kalau mereka pakai astagfirullah, subhanallah, la ilaha illallah, bunyiin peluit, prit, al-fatihah. Itu kalau dilihat dari tampilannya, dari casingnya, dari gebiarnya, dari syiarnya, Islam belum terasing, belum aneh, malah rame. Tapi mohon maaf, kalau diperhatikan dari nilai-nilai keislaman, kayaknya yang diprediksi Nabi sekarang sudah terjadi. Orang yang mau benar-benar memegang teguh ajaran-ajaran Islam, yang mau mengamalkan Islam dengan baik dan benar, di zaman seperti ini kayaknya sudah dianggap aneh di tengah-tengah masyarakat, dan dia akan terasing, dia nggak punya teman. Zaman yang sekarang disebut sebagai zaman digital, zaman milenial, di mana semua tangan sudah pegang HP. Kalau saya bilang itu setan gepeng. Kok ada orang Bantur masih muda, kemana-mana tangannya pegang tasbih, ngelewer diputer sambil baca zikir. Aneh itu orang. Mungkin lek arek ini dianggap arek gendeng we. Karena tangan yang lain pegangannya HP, dia kok pegang tasbih. Aneh. Jangankan orang biasa, wong kiai saja. Kalau kiai dulu tangan dimasukkan ke saku, ditarik keluar, ngelewer, yang keluar tasbih. Kalau kiai sekarang tangan masukkan saku, ditarik, yang keluar nilai-nilai keislaman sekarang sudah aneh. Mohon maaf ya, zaman dimana kitabnya masyarakat sekarang itu bukan Fathul Qarib, bukan Fathul Mu'in, bukan Fathul Wahab, tapi kitabnya Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook dan Kifayatul Instagram. Kok ada ibu-ibu warga desa sini habis maghrib televisi dimatiin, HP dimatiin, buka Al-Quran, dibaca, diterus sampai jam 9 malam. Aneh ibu itu. Dia pasti terasing, nggak punya temen. Karena ibu-ibu yang lain jam segitu video callan. Sehingga mohon maaf ya, saya akhir-akhir ini kalau nerima undangan ceramah itu suka berat di hati. Mau nerima itu berat, tapi mau nolak itu juga. Siapa ngomong eman? Unten bene eman, lo tega. Sampean main PC pikir. Mau nolak itu nggak tega. Kenapa? Ya karena manusia sekarang itu mau nggak mau dipaksa untuk menjadi manusia amfibi. Harus hidup di dua dunia. Kalau binatang ya kata, bisa hidup di darat, bisa hidup di air. Maka manusia sekarang itu dipaksa untuk menjadi manusia amfibi yang harus hidup di dua dunia. Kalau orang dulu hidupnya hanya di dunia nyata, tapi orang sekarang di samping hidup di dunia nyata justru lebih banyak hidup di dunia maya. Nah, saya ingin kalau lagi ngaji ceramah itu ya 100% di dunia nyata.
Tapi rata-rata jamaah yang saya hadapi 95% hidupnya di dunia maya. Bukti ini gue HBKB. Maka ngaji sekarang sama ngajinya orang dulu itu beda. Orang dulu kalau ngaji, betul-betul ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi, bawa kitab, minimal bawa catatan. Setiap keterangan yang disampaikan didengarkan, dihafalkan, diamalkan, diterima dengan telinga yang hidup, diolah dengan otak yang sehat, dicerna dengan hati yang jernih, sehingga keluar menjadi perilaku-perilaku yang utama. Ngaji, cari ridho ilahi, konsentrasi. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang, kiainya ngaji, jamaahnya selfie. Liu, kudung hitam liu. Kiai ini nerangno petentengan, jamaah chattingan. Kiainya ngaji serius, jamaah update status. Kiainya ngajak ngaji konsentrasi, jamaah gaya story. Kiai ini nerangno undur makol, jamaah main video call. Maka gara-gara itu orang sekarang jam tidurnya jadi mundur. Kalau orang zaman dulu malam jam 9 udah pada tidur, paling mentok jam 10 malam udah pada tidur. Wong biyen, makanya wong biyen anaknya akeh-akeh. Jadi suwengi iki mbok iso ping pira? Kan tidurnya sore. Kalau orang sekarang dini hari baru tidur, jam 2, jam setengah 3 baru tidur, sehingga subuhnya banyak yang kesiangan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati kerinan lillahi ta'ala. Kalau ada yang bangun pagi-pagi bukan karena takut ketinggalan sholat subuh berjamaah, tapi takut ketinggalan kuliah, takut ketinggalan kerja. Maka karena itu, gara-gara itu, mohon maaf, dunia jadi terbalik. Kalau dulu anak berbakti kepada orang tua, sekarang malah orang tua yang harus berbakti kepada anak. Nek biyen wong tua kendel merentah anak, saiki anak kendel merentah. Biyen anak manut wong tua, saiki wong tua manut anak. Ibarat kebo nyusu gudel, padahal gudel jangankan susu, pentile gurung metu. Loh, orang tua sekarang banyak yang terpaksa berbakti kepada anak. Anak sudah dikandung, dilahirkan, disusui. Begitu lahir, ya Allah, ngasih makan aja kejar-kejaran sama anak. Kalau dulu mangan karepmu, ndak mangan karepmu. Ibu masak di dapur, anak nunggu deng jeraping, diusir sama ibu. Metu dhisik, golek mateng tak celuk. Dolen karo adik-adik. Begitu nasi udah mateng, toblek ndongone talam gaeno sambel, tomat, lombok, brambang, uyah, trasek, sek, dadi teplok nang segone, gorengno iwak asin, seng, piur-piurnya. Begitu siap, anak dipanggil, kur. Teko kabeh arek pitu mangan cak talam, sampai bersih talam didilati, driji dikelamuti siji-siji. Dan niki anak katanya didulang karo ibuke melawayu, ibuke nguber kejar-kejaran. Itu ibu berbakti kepada anak. Sekolah cuma 50 meter antar jemput. Padahal yo terima wong kerajaan Karangsari. Sekolah 50 meter antar jemput. Pagi ibu nganter anak ke sekolah. Udah ya, masuk kelas dulu. Nanti kalau pulang mama jemput. Mama sekarang mau tandur. Wong kerajaan. Sekarang memang begitu. Anak sekolah diantarkan, kuliah didaftarkan.
kos-kosan dicarikan, pekerjaan dibelikan, nikah dikawinkan, rumah dibuatkan, punya anak diasuhkan. Kan sekarang banyak nenek kakek yang mengasuh cucu. Kasihan itu. Mbah ngomong butuh kalah karo pitik. Sekarang banyak orang tua profesinya jadi MPR, ngomong butuh resik-resik. Gajinya besar, gajinya 3M, mumet-mumet mencret. Itu kalah sama ayam itu. Woi, saya kalau ada nenek-nenek yang ngomong putu itu nangis hati saya, kasihan. Ya Allah, wis tuwa diploro putu, kasihan saya. Di dunia ini mulai jagat wetan sampai jagat kulon, kutub utara sampai kutub selatan, nggak ada bapak ayam yang tanggung jawab, itu nggak ada. Golekno bapak ayam tanggung jawab. Tapi ibu ayam sukses mendidik anak-anaknya. Lanangan ayam nggak tanggung jawab. Ono ayam lanang golek ayam wedok, lek tuwa jenenge babon, lek nom jenenge doro. Ketemu dirayu, carane tawaf. Kan muter. Tawaf karo maca zikir. Wiridan ayam itu. Bikin pesantren di Ampel Denta. Sing ngawiti narkibi kitab kuning utawi iki iku ono mubtada khorbar maf'ul mutlak dan seterusnya dimaknani utawi iki iku Sunan Ampel. Santrine macam-macam kultur. Ada santri putra kerajaan Sriwijaya namanya Raden Husein. Ada santri bangsawan putra kerajaan Majapahit namanya Raden Hasan, yang kemudian hari menjadi Raden Fatah, sultan pertama kerajaan Demak. Ada santri putra ulama besar Maulana Ishaq namanya Raden Paku, Raden Ainul Yakin, yang kemudian hari menjadi Sunan Giri. Ada yang putranya sendiri namanya Raden Maktum Ibrahim, yang kemudian menjadi Sunan Bonang. Ada santri dari kelompok mantan maling, mantan rampok, mantan bajingan namanya Raden Syahid Berhandal Lokojoyo, yang kemudian menjadi Sunan Kalijogo. Ini bukti bajingan ketemu kiai sing tepak, dicekel kiai sing tepak, dadi wali, jenenge Sunan Kalijogo. Lek sing nyekel wong gak tepak, dadi Sunan Jogo Kali. Jadi kerjaane lek gak mancing yo ngising, kan Jogo Kali. Ya Allah. Bukan hanya perjuangan Islam saja, perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, motor penggeraknya juga para ulama, para kiai, pondok pesantren, sampai seorang sejarawan terkemuka di Asia namanya Mansur Suryanegara mengatakan, andaikan tidak ada para ulama, tidak ada pondok-pondok pesantren, mungkin sampai hari ini Indonesia belum merdeka. Oleh karena itu, para kiai, para ulama, para santri pondok pesantren adalah pewaris sah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Loh, pahlawan-pahlawan nasional itu banyak yang ulama, itu kiai, ulama bener. Kalau Anda melihat ada pahlawan nasional Kiai Mojo, santrinya ribuan, pondok pesantrennya besar. Ada Kiai Sentot Alibasya Prawira Dirja, ada Kiai Antasari, ada Kiai Sultan Hasanuddin, ada Kiai Sultan Ageng Tirtayasa, ada Kiai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itu kiai-kiai semua. Ada Kiai Pangeran Diponegoro, Kiai nama aslinya Abdurrahman Pangeran Diponegoro, itu hafal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Tak ngertimu numpak jaran nyoncong keris sampai udeng-udengan sorban. Jimat sorbannya Pangeran Diponegoro kalau dikibaskan sret Belanda kocar kacir. Makanya khasnya Pangeran Diponegoro itu pakai sorban juga udeng-udengan. Loh, Saman pernah membayangkan kalau Pangeran Diponegoro pakai helm?
Wah, apik ya cara gambare Pangeran Diponegoro helman ngono. Malah dadi satria baja hitam kok. Terus di Aceh ada pergerakan santri dipimpin kiai melawan Belanda, namanya Kiai Tengku Umar bersama bunyainya namanya Bunyai Cut Nyadin. Iku bunyai, ada Bunyai Cut Mutiah, terus ada Bunyai Cut Tari, Bunyai Cut Keke, Bunyai Cut Meriska. Itu yang tiga itu belum bunyai itu. Ada lagi Kiai Soleh Darat Semarang, santrinya hebat-hebat. Yang pertama santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang kemudian mendirikan Jam'iyah Ad-Diniyah Wajtimaiyah terbesar namanya Nahdlatul Ulama. Punya santri lagi namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kemudian mendirikan organisasi Muhammadiyah. Usianya lebih tua daripada Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama 1926, Muhammadiyah 1912. Tunggal peguron. Mbah Hasyim Asy'ari karo Mbah Ahmad Dahlan waktu mondok sak kamar. Makanya pemikirannya bodoh. Ya belakangan ini agak ribut sebentar. Gara-gara subuh pakai kunut sama subuh nggak pakai kunut, ribut. Satunya bilang harus kunut, satunya nggak usah kunut. Dulu sampai ribut geger. Alhamdulillah lek kerajaan Karangsari gak ono sing geger soal kunut. Soalnya wong kene kan wis akeh sing nggak sholat subuh. Nyopo sing kate digegerno. Punya santri lagi perempuan. Ini santri perempuan hafal Imriti 254 bait itu. Ngaji takrib Fathul Qorib khatam, ngaji tadhib khatam, ngaji tafsir suratul Fatihah khatam. Bahkan santri perempuan ini hafal Quran 15 juz. Dan setelah dia khatam kitab tafsir suratul Fatihah, diilhami dari itu nulis surat terkumpul jadi buku, dikasih judul Habis Gelap Terbitlah. Siapa santri perempuan itu? Ibu kita Kartini itu santri hafal Imriti, khatam kitab takrib tadhib, hafal Quran 15 juz. Makanya mestinya peringatan Hari Kartini itu diisi dengan khataman Quran, lomba baca kitab kuning. Ojo mlebu salon gawe kebaya mlaku mincuk sopo sing ngaiti. Ini peringatan Hari Kartini do kebayaan kabeh, mincuk tungkae dijinjitno, dengkule dirapetno, bokong dijientetno, susu diunjukno, ketok mentek-mentek dijejeli klopo kiwa tengen, gelungan digawedekno, dicenteli bane prauto. Sopo sing ngaiti? Loh, kalau ukuran pahlawan itu yang paling bagus pakai kebaya. Yang layak jadi pahlawan ini Pragawati. Ngono lho. Mikir. Makanya sok dirubah nek peringatan Hari Kartini ku khataman Quran. Lomba maca kitab kuning. Kartini ku santri kok. Kowe modelmu koyo gak percaya tak omongi. Ate percaya nang sapa kon? Percaya nang gone sing ceramah ngawur-ngawur ngono. Siapa ngomong larang no? Engko pengen murah ya ketua RT-mu kok ceramah dhewe. Gak usah ngundang aku. Larang ya pantes, rupa yo nggawa rego. Internasional karo lokal ya seje. Padakno ae. Ya Allah, ya Allah. Nah wes. Jam 12 wisane. Mbah Hasyim Asy'ari
Rungokno. Belajar nang Mekah. Mondoke nang Mekah barang. Durung mari wis bojone pret ngono. Wong aku duwe kanca titele MA. Keren. Ning omah ngadepi bojo iso mudhun kaya arek MI. Bener. Mbuh wong wedoke mengandung apa? Makanya mbak wong wedoke ketoke gak bejaji ngono iku. Tapi ternyata hebat. Kalah wong lanang. Kalah. Buktine organisasi apa ini? Dicekel wong lanang karo dicekel wong wedok. Luwih urip dicekel wong wedok. Cekel wong lanang diluk mati. Cekel wong wedok urip. Jadi wong wedok terbukti iso nguripno barang sing mati ya. Kewayang. Kene tak cekele engko lak urip. Sembuh. Loh. Di balik sukses suami itu pasti ada kehebatan istri. Maka saya sering sampaikan, di balik laki-laki sukses, di balik suami sukses, pasti ada istri yang tahes. Belum selesai. Dan di balik istri yang sukses, biasanya ada suami yang stres. Wes. Makanya terkait masalah anak itu faktor dominan yang paling bisa mengantarkan kesuksesan itu adalah ibu. Insya Allah nanti ya kapan-kapan kalau diundang lagi saya sampaikan. Bukan. Sebenarnya aku juga sama. Berat sih mau ninggalin kamu. Siapa ngomong asik-asik mau? Ini udah jam 12 lewat. Berarti wis ganti hari, ganti tanggal. Undanganmu tanggal 6 likur. Ini udah masuk tanggal 27. Berarti aku ki ceramah sudah 2 hari. Rekor iki Mas. Mudah-mudahan kurang. Emoh. Wong wedok nang ngisor kari kurang. Sing nang ndukur tele-tele, Bu. Nuruti sampean. Sampun, wis. Ngapunten. Nek mboten dikai humor ngeten iki wis ngantuk kabeh, mulai kabeh. Tapi insyaallah di balik humor itu terkandung nilai-nilai hikmah yang kalau panjenengan cerna muga-muga untuk barokah. Ayo ndonga bareng-bareng muga-muga dulur kula Kiai Wahyullah diparingi kekuatan zahir batin dening Gusti Allah dalam mengemban amanah berupa Yayasan Pendidikan Islam Akhlakul Karimah ini, mampu mengembangkannya dan mampu mencetak generasi-generasi yang solihin solihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nashira. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhallan illa hadaitah
ولا معسرا إلا يسرته ولا مقصودا إلا حصلته ولا دعاء إلا استجبته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يسر أمورنا يا الله يا الله يا الله، واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل هذه البقعة بقعة نافعة مباركة استقامة إلى يوم القيامة. اللهم اجعل هذه المؤسسة أخلاق الكريمة معمورة بعبادك الصالحين ومعمورة بعبادك المؤمنين ومعمورة بعبادك المخلصين ومعمورة بعبادك المتقين. اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Semua salah dan khilaf saya Anwar Zahid, yang fakir, yang dhaif, yang jahil, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.